Lemuria series yang ke-7 yang berjudul Pengetahuan Keabadian. Dalam perang besar Atlantis melawan Lemuria, Anunnaki mengalami kekalahan besar. Anunnaki sangat frustasi, tertekan, malu, dan marah, serta segala perasaan yang buruk harus ia terima. Salah satu remaja eksentrik di Atlantis yang bernama Arial, pengikut Nabi Nuh, mendatangi pasar dan tempat berkerumun orang-orang Atlantis, sembari mengatakan sang dewa atau Tuhan Atlantis telah kalah dalam perang. Ya, tentu saja itu menyebabkan pertengkaran. Meskipun Arial dalam jalan kebenaran, namun ia memiliki hobi bertengkar, selalu mencari jalan untuk bertengkar yang berujung duel satu lawan satu, dan Arial tak pernah kalah dalam semua duelnya. Arial adalah sosok raja di masa depan di daratan baru setelah masa banjir bandang. Namun kita tidak ada waktu membahas ini. Mari kita lanjut ke Anunnaki. Anunnaki melakukan pemanggilan 70 iblis dari alam kedua. Dalam pertemuan tersebut, para iblis menginginkan daratan Lemuria dibinasakan. Sebagai imbalannya, Anunnaki akan diberitahu pengetahuan keabadian. Karena kebodohannya, Anunnaki bertanya kepada salah seorang iblis yang bernama Asmodeus, "Bagaimana cara membinasakan Lemuria?" ujar Anunnaki. Para iblis itu menjawab, "Jika kami tahu, kami sudah memberitahukannya kepadamu dari sejak awal agar kau tidak mengalami kekalahan. Kami telah memberimu kekuatan dan kekuasaan. Maka kami tidak mau tahu kamu harus membinasakan Lemuria," ujar salah satu iblis bernama Baal. Karena belum mendapat cara jitu membinasakan Lemuria, Anunnaki bersama dewan jajarannya membuat pertemuan darurat. Salah satu dewan jajaran Anunnaki dari pilar sihir mendapat sebuah ide. Ia mengatakan yang mengetahui kelemahan Lemuria hanyalah orang yang dekat dengan daratan Lemuria. Mereka adalah orang Sanlan. Kita memiliki beberapa raja Sanlan yang dipenjara bersama Nuh si pembangkang yang menolak sujud pada kita. Para raja Sanlan yang dipenjara bersama Nabi Nuh yang berjumlah 7 orang dibawa ke hadapan Anunnaki.
Mereka dipaksa untuk membocorkan rahasia kelemahan eliksir merah atau merkuri merah yang sudah dibahas di series ke-6 sebagai senjata utama Lemuria. Ya, tentu saja Anunnaki mengetahui senjata utama Lemuria semenjak kekalahan perangnya. Para Raja Sanlan hanya akan memberikan rahasia tersebut dengan syarat mereka dibebaskan dari penjara, dan syarat khusus yaitu agar Nabi Nuh juga dibebaskan. Sebab sewaktu dalam penjara, mereka para Raja Sanlan menjadi pengikut Nabi Nuh. Para Raja Sanlan juga menuntut agar keselamatan mereka dan para pengikut Nuh dijamin. Dan Anunnaki awalnya bimbang dengan hal ini. Tetapi untuk hal tersebut, para Raja Sanlan dan para pengikut Nuh akan mengasingkan diri ke hutan kaki gunung Atlantis, hutan gelap yang jarang dijamah orang-orang. Itulah tawar-menawar mereka. Dalam relung jiwa Anunnaki terdapat sebuah rencana yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Tuhan, bahwa sebenarnya ia ingin menghabisi Nuh dan para pengikutnya. Namun kini Anunnaki harus merelakan keinginannya itu demi tujuan yang lebih besarnya, sekaligus perintah sang iblis yang merupakan Tuhan bagi Anunnaki. Demi tujuan melenyapkan Lemuria, Anunnaki pun menyetujui permintaan dan tuntutan para Raja Sanlan. Meski dalam hatinya ia sangat kesal dan merasa tak berdaya di hadapan Nuh. Anunnaki sama sekali tidak bisa menyentuh Nuh, seperti ada kekuatan gaib yang melindungi Nuh. Dengan terpaksa, para Raja Sanlan membocorkan rahasia kelemahan senjata eliksir merah milik Lemuria. Bagi para Lemurian, para Raja Sanlan adalah pengkhianat yang membocorkan rahasia. Tetapi bagi para Raja Sanlan dan Nabi Nuh serta pengikutnya, ini adalah jalan keselamatan dan keamanan. Bagi Atlantis dan Anunnaki, para Raja Sanlan adalah sebuah kemenangan berkat informasinya. Terkadang harus ada yang dikorbankan untuk menjebak kegelapan agar bisa melampaui batas, sehingga kekuatan mahadasyat membuat keputusan dan peradaban baru yang gemilang akan tumbuh. Dalam hal ini, Lemuria akan menjadi korban. Para Raja Sanlan memberitahukan kelemahan eliksir merah Lemuria kepada Anunnaki, dan diwakili salah satu dari Raja Sanlan untuk berbicara pada Anunnaki tentang rahasia tersebut, yaitu Raja Tu'man. Raja Tu'man berkata, kelemahan eliksir merah adalah api. Jika api yang amat panas menyembur pada cairan merah tersebut, maka akan menciptakan ledakan yang besar. Satu mangkuk cairan tersebut jika disembur api akan menciptakan sebuah ledakan yang setara dengan gunung berapi yang besar, ujar Tu'man. Dari informasi tersebut terbersit dalam pikiran Anunnaki, bagaimana jika gudang eliksir merah tersebut dibakar, maka akan terjadi ledakan yang teramat besar, dan terbersit 3 ekor naganya yang akan membakar gudang eliksir tersebut. Dan kini
Anunnaki pun hanya harus mencari manusia yang bisa menundukkan naga dan menjadi penunggang naga, dan ia perlu waktu untuk itu. Namun bagi Anunnaki, sekarang justru waktu adalah kekuatan, karena dalam laju waktu ia terus-menerus menciptakan manusia cloning dan raksasa cloning. Kita beralih dulu ke kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki firasat buruk tentang sesuatu yang akan terjadi. Ketika ia menyendiri untuk menghubungkan diri dengan Tuhannya, ia mendapatkan perintah gaib untuk membuat sebuah kapal, dan para raja Sunland pengikutnya memberi saran kepada Nabi Nuh untuk pergi ke hutan terlarang, sebab itu adalah bagian dari perjanjian pembebasan untuk memisahkan diri dari hiruk-pikuk masyarakat Atlantis, ujar salah satu raja Sunland, agar masyarakat Atlantis lainnya tidak tercemari oleh ideologi Nabi Nuh. Mungkin itulah tujuan Anunnaki. Para raja Sunland mengatakan hal ini merupakan salah satu perjanjian dengan Anunnaki, yakni kita harus mengasingkan diri. Nuh menangkap gelagat ini, bahwa bisikan gaib tentang membuat kapal tidak main-main. Ia pun kini diberi jalannya dan ditunjukkan jalan ke hutan terlarang. Mereka pun harus pergi ke hutan terlarang. Nuh menjadi semakin yakin dengan takdir yang membawanya ke hutan terlarang, di mana hanya di sana tempat pohon-pohon besar untuk kayu kokoh jika ingin membuat kapal yang besar. Nabi Nuh menyerukan kepada para pengikutnya untuk berpindah tempat dan tinggal di hutan terlarang. Hal itu menimbulkan polemik dan pertentangan. Beberapa pengikutnya tidak mau menuruti Nuh, apalagi istri kedua Nabi Nuh yang sudah jadi pengikut dan penyembah Baal di kuil Anunnaki. Ia mengatakan Nuh sudah gila, bahkan tidak mau menceraikannya. Alijah, istri kedua Nabi Nuh, sudah menganggap dirinya bukan lagi milik Nabi Nuh, tapi ia justru sangat senang jadi milik bersama untuk pengabdian kepada ritual kuil. Namun Nuh tetap tidak mau menceraikannya. Anunnaki membuka pengetahuan terlarang, pengetahuan keabadian. Namun sebenarnya ini adalah mengakali agar tubuh tidak berubah sel-selnya. Dengan kata lain, ini adalah pengetahuan untuk menjaga tubuh tidak mengalami penuaan, yaitu dengan cara Anunnaki harus meminum air sumber kehidupan yang berada di ujung dunia, yaitu Antartika. Air sumber kehidupan itu berbentuk kristal dan mengeras, yang hanya ada di dalam tembok es raksasa Antartika sebagai pondasi dari semesta. Sebab kristal-kristal tersebut berfungsi pondasi bagi semesta atau paku bumi. Sebenarnya hal ini dipublikasi kepada dunia dalam film Superman. Ketika seseorang mendapat kekuatan dari kristal di Antartika, seseorang itu menjadi Superman. Namun kebanyakan orang tidak sadar dan menganggap itu hanya film, tanpa melihat pesan yang sebenarnya. Mari kita lanjut. Pengetahuan kristal ini hanya mengakali agar tubuh dan organnya tidak berubah, agar tidak mengalami penuaan, tapi tetap saja tubuh rentan terhadap penyakit dan tubuh tidak kebal dengan benda tajam, sehingga masih tetap bisa mati dibunuh atau diracun. Namun Anunnaki melihat untuk mengakali penyakit dan kekebalan, ia butuh batu merah delima yang bahannya adalah eliksir merah, merkuri merah, yang dikeraskan dengan proses tertentu sehingga menjadi batu merah atau merah delima.
Ini sudah dijelaskan pada Lemuria series nomor 6. Jadi kita tidak perlu menjelaskannya lagi di sini. Jadi dengan kedua hal ini, Anunnaki membayangkan dirinya bisa hidup abadi, yaitu pertama dengan kristal air kehidupan yang membuat tubuh dan organ-organnya tetap awet muda. Dan kedua, dengan memiliki batu merah delima, maka tubuhnya akan awet muda tanpa menua berkat kristal air kehidupan, dan tubuhnya kebal dari segala penyakit dan kebal dari serangan benda tajam. Pengetahuan ini telah diberikan iblis yang mencuri rahasia dari langit dan menuliskannya untuk Anunnaki. Dengan perjanjian, Anunnaki melenyapkan Lemuria.